biasa, tetapi saya melihat para saksi ahli ini ya sudah melaksanakan kewajibannya lah sebagai saksi ahli. Tentu kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan terdakwa ya pasti ya kalian tahu sendirilah kan, harus siap dibully kalau berurusan sama terdakwa ini. Tapi sangat-sangat bikin geram dengan ahli ahlinya yang kemarin. Yang geram kan terdakwa ya, kalau saya emang nggak geram lah, orang bagus kok jawabannya. Gimana yang kalau geram kan mereka lah yang kepengen meringankan ya. Tapi kalau kita sebagai orang yang kepengen penegakan hukum ini tegak lurus ya, apa yang dikatakan oleh saksi ahli ya bagus, emang itu saksiannya. Maaf yang baru datang, boleh. Oke, Fadil ya. Oke. Tapi mungkin keluar dari kasusnya Niki Nurdiani, kemarin kan Fadil juga habis tuntutan kan dengan 12 tahun penjara dan denda 1 miliar. Mungkin menanggapi dari tuntutan jaksa tersebut gimana? Nah, ini khusus untuk tanggapan aku tentang Fadel ya. Saya sebagai seorang ibu juga, punya anak perempuan juga, punya anak laki-laki juga, rasanya saya kurang bijak ya kalau menanggapi tuntutannya JPU ini. Kembali lagi, semua itu permasalahan hidup ini serahkan aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau memang Fadel dituntut 12 tahun, ya mungkin itu yang harus dia hadapi gitu. Nanti tinggal pengacaranya aja bagaimana berupaya untuk meringankan tuntutan yang diajukan ke Fadel gitu ya. Saya datang ke sana itu kan diundang untuk dimintakan tolong untuk kesaksian saya, siapa yang tahu kejadian pada saat Laura itu di UK yang tidak ada hubungannya dengan keluarga. Yang kebetulan memang saya tahu ya, saya katakan apa yang saya tahu gitu. Kalau mengenai tuntutan JPU ya saya juga kurang tahu ya kenapa harus seperti itu gitu, karena setahu saya apa yang dituduhkan itu ke Fadel kayaknya tidak benar itu, kecuali memang Fadel salah. Saya tidak pernah bilang Fadel benar, Fadel ada salahnya karena dia melakukan hubungan di bawah umur, itu dia pun mengakui. Tetapi untuk yang tuduhannya apa tuh, udahlah saya nggak mau ngomong lah. Yang lain-lain dia merasa tidak tahu gitu. Tapi menurut Kaffi sendiri dengan tuntutan 12 tahun penjara dan denda 1 M itu apakah pantas apa enggak sih mungkin? Saya nggak tahu pantas atau nggak pantas ya. Kalau menurut JPU pantas ya pantas menurut dia, menurut penasihat hukumnya Fadel kan nggak pantas ya, tinggal nanti aja pengacaranya Fadel melakukan pembelaan kan, pledoinya bagaimana. Tapi saat Kaffi memberikan kesaksian, apakah tahu nggak sih Kaffi hasilnya akan seberat itu atau setinggi itu? Nggak tahu, saya tidak mau masuk ke dalam pokok perkaranya. Saya datang ke sana dimintakan keterangan siapa yang tahu pada saat Laura ada di UK yang tidak ada hubungan dengan keluarga. Nah, saya kan nggak ada hubungan keluarga. Jadi kalau saya tidak mau bersaksi juga kan saya jadi punya ganjalan di hidup saya ya. Kenapa saya tidak mau memberikan keterangan yang saya tahu gitu. Itu aja. Dendanya juga nggak kecil gitu ya, ke 1 miliar gitu. Mungkin Kaffi sebagai orang yang salah satu ngedukung daripada Fadel. Nggak ada mendukung ya, kamu jangan dipelintir-pelintir ya. Saya tidak mendukung Fadel, inget ya. Saya tidak mendukung Fadel karena saya juga punya anak perempuan, saya juga punya anak laki-laki. Kenakalan remaja yang terjadi antara Fadel dengan Laura ini mungkin juga terjadi di remaja-remaja lainnya. Saya datang ke pengadilan itu untuk memberikan keterangan pada saat Laura di sana. Ini berkali-kali ya, pada saat Laura di sana saya tahu kejadiannya. Kenapa ini anak menjadi seperti ini? Kenapa sampai rame seperti ini? Gitu, perkara tuntutan saya nggak mau ikut campur. Nanti Fadel juga kan punya lawyer ya, mau didenda berapa, mau dituntut berapa ya. Saya cuma mendoakan ya, mudah-mudahan kejadian yang terjadi sama Fadel ini tidak terjadi di anak-anak saya, di anak-anak kalian semua, di remaja-remaja lainnya di Indonesia. Ini menjadi contoh ya, bahwa hati-hati untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum di Indonesia ini gitu ya. Tapi akankah Kak Fitri sama nanti Bang Rasman ngebantu denda dari kamu aja bantu ya? Kalau saya emang nggak punya uang sebanyak itu. Kamu aja mungkin di media-media bikin ini apa namanya itu? Donasi mungkin ya. Kalau saya nggak. lagi? Okay. Sebagai seorang ibu, ya kalau dia tahu seorang ibu kan dia harus jaga dong mulutnya, ucapannya. Karena kalau balik lagi kepada
oh kasihan dia seorang ibu. Ingat teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan di penjara, yang membawa anaknya ke penjara, banyak sekali ya. Jadi kita harus tegakkan sila kelima ya, kecuali memang dia diberikan penangguhan penahanan, ya itu keren ya. Tapi sampai sekarang kan belum ada ACC, kayak harus Tanya dong sama pendukung-pendukung dia, kan saya lihat tuh di sosmed 2 jam lagi pulang, dijemput gitu. Aduh, jujur ya, saya melihat kejadian terdakwa ini didukung oleh pendukung-pendukungnya seperti itu, kasihan ya. Bagaimana orang yang sedang berharap untuk menghirup udara bebas diberikan semangat yang apa tuh, PHP gitu ya, semu gitu kan. Harusnya kalau menjadi pendukungnya si terdakwa ini, menarik tuh pada saat terdakwa bilang bertanya kepada saksi ahli apa itu justice kolaborasi. Nah itu yang harus disemangati kepada terdakwa itu. Ayo, apa yang kamu maksud itu bertanya, kan lari nih dari konteks persidangan, kok tiba-tiba nanya itu, apakah dia mau jadi justice kolaborator atau bagaimana gitu ya. Itu harus didukung. Kalau dia mengetahui siapa yang ada di atasnya itu yang berperan untuk terjadinya TPPU ini, ya dia harus kasih tahu gitu. Kalau kalian sebagai pendukung yang terdakwa, untuk meringankan hukumannya terdakwa ini harusnya disemangati. Ayo bicara siapa yang di belakang dia gitu ya. Menurut saya bener nggak? Jangan diberikan harapan-harapan palsu, kasihan. Oke, bicara soal orang di belakang kasus Nikmah masih terus bergulir soal nama-nama yang juga kemarin sempat Kak Fitri sipil, mungkin salah satunya Dr. Om. Ini seperti apa sih Kak? Ya itu kan nggak usah pakai inisial karena kan udah disebut di pengadilan itu Dr. Oki sama siapa tuh, Samira. Ya sudah, itu aja. Kita kalau namanya udah dibacakan di depan persidangan, ya sudah, kenapa harus pakai inisial? Kan biar kalian juga aware nih, apa peran Dr. Oki di dalam urusannya terdakwa ini, apa perannya si Samira ini di dalam urusan ini gitu. Saya sudah bilang dari awal bahwa si terdakwa ini tidak sendiri. Terbukti kan dibacain bagaimana percakapan antara Dr. Oki dengan Mail, bagaimana dengan Nikita, bagaimana itu terjadi. Ya saya harus ngomong sebenarnya karena kasihan. Saya jujur ya, di dalam hati kecil saya, walaupun saya gedek sama terdakwa ini, untuk kasus ini dia tidak sendiri. Saya harus fair. Nah, kalau dia berani mengungkapkan semuanya ini siapa yang terlibat di dalam kasus terdakwa ini, ya dia harus ngomong. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus ngomong siapa yang ada di belakang dia ini. Jadi jangan kalian oh kasihan dia punya anak. Dia harus kasihan sama diri dia sendiri. Dia harus ngomong siapa di belakang dia, biar apa? Biar hukumannya ringan. Itu saran kalau didengar. Kalau nggak didengar ya sudah. Kak Fitri, seberapa yakin dan seberapa tahu sih Kak Fitri soal Dr. Oki ini terlibat? Saya nggak tahu, saya hanya tahunya itu karena dibacakan.